Judul, Isu Panas Roy Anies. Fakta aslinya bikin kaget. Kasus tudingan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi salah satu topik yang paling ramai dibicarakan publik. Masalah ini sudah muncul sejak beberapa waktu lalu dan kini kembali mencuat setelah pihak kepolisian menetapkan 8 orang tersangka. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, yang turut terseret dalam kasus ini. Situasi ini membuat masyarakat semakin penasaran, terutama karena banyak narasi yang beredar liar di media sosial. Salah satu narasi yang berkembang adalah klaim bahwa Roy Suryo pernah menyatakan bahwa Anies Baswedan merupakan otak di balik isu ijazah palsu Jokowi. Unggahan-unggahan ini bertebaran di berbagai platform dan mendapat banyak perhatian, terutama dari pengguna yang tidak memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Dalam beberapa unggahan, bahkan ada gambar berisi tulisan seolah-olah Roy memberi pengakuan bahwa ia disuruh dan dibayar untuk mempersoalkan ijazah Jokowi, dan nama Anies disebut sebagai dalang. Setelah dilakukan penelusuran lebih mendalam, ternyata narasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Tim Cek Fakta Kompas.com menyatakan bahwa tidak ada satu pun pemberitaan kredibel atau wawancara resmi yang menyebut Roy Suryo pernah mengatakan hal tersebut. Tidak ditemukan bukti bahwa Roy pernah mengaitkan Anies Baswedan dengan isu ijazah Jokowi. Selain itu, tidak ada informasi valid yang menghubungkan Anies dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy ataupun timnya. Justru sebaliknya, dalam berbagai kesempatan, Roy Suryo telah menegaskan bahwa tidak ada pihak yang menyokong atau mendanainya dalam isu ini. Ia mengatakan bahwa keinginan untuk mempertanyakan ijazah Jokowi muncul dari dirinya sendiri dan beberapa rekan yang ia sebut sebagai sesama peneliti. Mereka, menurut Roy, hanya ingin melakukan pengecekan untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. Ia juga menolak tuduhan bahwa ada bohir atau penyokong finansial di balik aktivitas mereka. Roy menegaskan bahwa tuduhan dirinya menerima dukungan dana adalah tidak benar. Ia bahkan menyebut bahwa dalam setiap isu panas seperti ini, selalu ada pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya lebih berfokus pada hal-hal teknis dan analisis, bukan urusan politik. Dalam pernyataannya, ia juga menolak anggapan bahwa ada upaya untuk memenjarakan Jokowi. Ia menyebut bahwa tujuan mereka hanya ingin melakukan klarifikasi dan tidak lebih dari itu. Dalam pernyataannya pada 28 Juli 2025, Roy menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menyerang pihak manapun. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang mudah diarahkan atau dibiayai, dan bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu memang sering muncul dari pihak-pihak yang tidak menyukai tindakan analitis yang ia lakukan. Ia menambahkan bahwa sebagai peneliti, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan ingin menyelesaikan sesuatu berdasarkan data dan bukti. Selain itu, Roy juga memastikan bahwa mantan partainya, Partai Demokrat, tidak ada hubungannya dengan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memberikan dukungan, instruksi, atau pendanaan dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, mengaitkan partai dengan isu ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Ia bahkan menyebut bahwa isu ini sudah sering kali dipolitisasi, dan ia tidak ingin hal tersebut semakin melebar ke arah yang tidak sesuai fakta. Jika ditelusuri lebih jauh, perkembangan isu ini memang sering kali dibumbui dengan berbagai unggahan hoaks yang memanaskan suasana. Banyak pengguna media sosial yang langsung mempercayai informasi tanpa mengecek sumbernya terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan disinformasi semakin meluas, terutama ketika melibatkan tokoh politik. Dalam kasus ini, nama Anies Baswedan dibawa-bawa padahal tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Beberapa unggahan yang menyebarkan hoaks biasanya memanfaatkan gambar Roy Suryo yang dipadukan dengan tulisan sensasional agar terlihat meyakinkan. Namun, setelah diperiksa, tulisan-tulisan tersebut tidak pernah diucapkan Roy. Teknik semacam ini sering digunakan untuk menarik perhatian pembaca atau untuk kepentingan tertentu, termasuk mempengaruhi opini publik. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa konten tersebut adalah rekayasa. Dalam dunia politik Indonesia, isu seperti ini mudah sekali berkembang menjadi besar, terutama ketika terdapat nama tokoh populer. Anies Baswedan, sebagai salah satu figur yang sering menjadi pusat perhatian publik, kerap kali menjadi sasaran hoaks yang mengaitkan dirinya dengan bermacam-macam isu. Padahal dalam kasus ijazah Jokowi, tidak ada satu pun bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa Anies terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Perlu dipahami bahwa hoaks seperti ini muncul karena berbagai faktor, mulai dari rivalitas politik, persaingan opini, hingga sekadar keinginan mendapatkan perhatian atau keuntungan dari sisi engagement media sosial. Dengan adanya mekanisme penyebaran cepat seperti algoritma platform digital, hoaks bisa menjangkau ribuan orang dalam waktu sangat singkat. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Ketika isu seperti ini menyebar, dampaknya bukan hanya pada individu yang dituduh, tetapi juga pada masyarakat yang menerima informasi tersebut. Publik bisa menjadi bingung, terpecah, atau bahkan termakan narasi yang tidak benar. Dalam kasus ini, hoaks tentang Roy Suryo dan Anies bisa membuat masyarakat salah paham dan menciptakan ketegangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Penelusuran fakta sangat penting untuk menjaga iklim informasi yang sehat. Kompas.com dan berbagai lembaga pemeriksa fakta lainnya berperan besar dalam memverifikasi klaim yang beredar.
Dari hasil penelusuran, dapat dipastikan bahwa klaim yang menyebut Roy Suryo menunjuk Anies sebagai dalang isu ijazah Jokowi adalah tidak benar. Narasi tersebut tidak memiliki dasar apapun, dan tidak ada bukti yang mendukungnya. Dengan demikian, secara tegas dapat disebutkan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Roy Suryo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, dan tidak ada data valid yang menghubungkan Anies Baswedan dengan kasus ijazah Jokowi. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima informasi, terutama jika berkaitan dengan tokoh politik dan isu sensitif. Mengecek sumber, membaca dari media yang kredibel, dan tidak langsung mempercayai unggahan viral adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran hoaks di kemudian hari.